Halo guys, balik lagi nih guys di channel Modification nih guys. Kali ini kita bahas Z800. Ini kebetulan kita lagi benahin motor ini, lagi servis dan segala macam. Nah, sambil kita bahas yuk mengenai kelistrikan, sensor, fungsi dan indikasi-indikasinya. Oke. Nah, kita mulai dari belakang aja deh. Belakang ini yang paling gampang dibuka. Klep. Nah, kalau dibuka ini di belakang ada sensor nggak? Nih, sebenarnya sih di belakang sini ada nih guys. Ini kalau kamu mau taruh gear indikator, terus udah gitu mau diagnose, bisa juga pakai soket di belakang sini nih guys, gitu loh. Ya, di bawah situ ada ECU, Electronic Control Unit, dan relay AC. Relay AC itu relay AC itu untuk menghidupkan kelistrikan yang sifatnya itu membutuhkan kelistrikan besar seperti lampu, kipas, dan segala macam gitu loh ya. Terus udah gitu ini aki biasanya sih pakai MBTX 14 sih. Ini 9U punya Ninja 250 juga bisa guys gitu loh. Paling masalah umur ya, umur lebih cepat aja sih ya. Cuman kalau kelistrikan bagus umur juga lama kok. Nah, terus udah gitu ini ada rumah sikring. Ini sikring macam-macam nih guys. Ya, rumah sikring. Kalau buka jok sebelah sini mesti bukanya dari sini nih. Sangkutannya. Buka sangkutan sini baru bisa angkat jok. Nah, ini rumah sikringnya. Ini modul ABS, ada 4 selang ya. Terus udah gitu kita sebelah kanan sini ada apa lagi ya? Oh ya, ini ada yang mengatur katup di pipa knalpot. Pipa knalpot tuh ada katupnya guys. Cuman ini karena full system sih ya. Jadi kabel selingnya udah dicopot gitu loh ya, ada katupnya. Terus ini kabel-kabel ke ini fuel pump ke tangki. Nah, ini buat ngatur idle, ngatur RPM stasioner, idle ada di sini guys, setelannya. Nah, ini mesti kalau mau setel mesti dibuka dulu nih di belakang sini, gitu. Nah, terus lagi ini adalah injektor ada 4 guys. Ini ada kuil ada 4. Oh ya, kalau injektor atau kuil bermasalah, efeknya motor sendat-sendat, berbet ya kan. Motornya pincang, 4 silinder suaranya 3 silinder gitu loh ya kan. Oke, terus kalau balik lagi nih, kalau misalnya RPM-nya kerendahan di bawah 1000 ya, motor gampang mati-mati gitu loh guys. Kalau kita rekomendasi antara 1000 sampai 1200 gitu, atau lihat manual book boleh. Terus udah gitu kalau kalau ABS ini bermasalah, rem bisa blong, rem gembos atau blong bisa kalau ABS bermasalah. Oke, lanjut lagi. Kalau sikring bermasalah, ada putus ya, salah satu perangkat elektronik biasanya ada yang mati ya, seperti motor nggak mau nyala, kipasnya mati, dan macam-macam sih, lampunya mati dan macam-macam. Terus udah gitu di dalam sini tuh, yang ini nih, ini intake air temperature, IAT. Dia untuk membaca suhu udara di luar itu panas atau dingin. Nanti yang di datanya ini masuk ke ECU untuk mengatur debit bahan bakar. Lanjut lagi, ini ada sensor untuk suhu. Nih, kita coba motor, kita on ya. Tuh, 44 derajat nih ya. Coba kita buka ya. Ini kan sensornya masih aman ya. Kita buka nih ya. Tuh, mati. Kita pasang lagi. Kebaca lagi. Nah, ini sensor suhu guys. Ya. Terus kalau misalnya ini sampai mati, display ini sampai nggak nyala. Nah, coba cek kabelnya ini gigit tikus atau kemakan usia ya, seperti itulah sensornya dibaca, dilihat kabelnya. Di bawah ini ada sensor MAP nih, soketnya biru.
MAP, Manifold Absolute Pressure. Wih. Dia itu untuk ngebaca kevakuman di mesin, kevakuman di throttle body. Ini juga menentukan boros atau tidaknya bensin. Ini di bawah sensor ini ada selangnya nih guys. Nggak kelihatan. Oh ini kelihatan nih. Tuh selangnya tuh. Ini selangnya nih. Selang ya, bukan seling ya. Kalau bukan seling beneran. Ini obeng. Bentar, sorry. Nih. Kalau ini seling kabel gas. Ini selang. Nah, ini selangnya nih guys. Ini kalau selangnya robek, dia akan ada bunyi seperti desis, gitu loh, seperti desis gitu loh. Nah, kalau ada bunyi desis gitu, ini selangnya robek atau nggak nyambung, efeknya di motor sih tetap kenceng, tetap lari, tapi boros karena dia akan menganggap motor kita itu lagi open throttle-nya, lagi full throttle gitu loh guys. Nah itu salah satunya. Atau bisa jadi soketnya copot sehingga motor boros banget. Coba cek selangnya dan ada bunyi desis. Terus ini relay ignition ya guys, buat starter. Ini flasher sen. Kalau sennya mati, kalau sennya mati, cek dulu sikringnya. Kalau sikringnya hidup, cek ini flasher. Kalau sennya terlalu cepat, kedipnya terlalu lambat dan apa segala macam, mungkin bisa diganti guys di sini gitu loh. Terus udah gitu ini kondoman untuk soket-soket ya guys. Nah ini untuk air radiator, dibuka buat nambahin air radiator, ngisi. Ini relay starter. Ini menarik nih, satu lagi. Ini namanya lean angle. Dia ada bolanya guys. Tuh, dia ada bolanya, ada bunyi kicik-kicik. Jadi ini sensor untuk membaca motor kita ini lagi berdiri apa tiduran. Maksudnya jatuh apa enggak gitu loh. Jadi kalau motornya, kalau lean angle-nya ini posisinya miring atau jatuh atau posisinya tidak lurus seperti ini, berarti sensor akan menganggap motor ini jatuh. Kalau sensor anggap motor ini jatuh, jadi motor ini nggak bisa dihidupkan guys, supaya tidak terjadi tidak jadi bahan bakar, jadi nggak mengucur terus sehingga mencegah kebakaran. Ini nih lean angle, salah satunya fungsi itu untuk mencegah kebakaran. Nah ini ada tensioner ya guys, rantai keteng. Kalau bunyi kicik rantai keteng di situ. Terus ada lagi oksigen sensor, udah pada tahu lah ya. Mana sih oksigen sensor? Kelihatan? Oh sini nih. Oksigen sensor ya guys. Di sini kalau kabelnya putus, engine check nyala. Kalau kabel putus, itu soketnya, satu soket ada 4 kabel. Kalau salah satu kabel putus, itu biasanya sensornya akan nyala. Cuman nggak terlalu mempengaruhi performa. Motornya lari tetap kenceng sih, tetap kenceng. Nah begitu di sini ada lagi sensor ABS. Ini sensor ABS juga unik nih guys. Sensor ABS ini magnetik guys, dia magnetik. Dia magnetik untuk membaca lubang-lubang ini nih. Nah, kalau sampai sensor ABS ini sampai ada nyala atau engine check, coba lihat jarak sensornya. Ini nih, jarak sensor terhadap rotor. Kalau kejauhan, sensornya akan nyala. Kalau kedekatan, sensornya kegerus. Tapi nggak ada kedekatan sih. Biasanya ada kejadian kejauhan, habis ganti ban atau apalah, entah gimana gitu, ganti sesuatu di sektor belakang sehingga masalah. Nah lanjut lagi, di bawah sini ada namanya, kita sebut voltage regulator atau kiprok shock voltage regulator atau kiprok. Ini fungsinya menstabilkan kelistrikan.
Jadi menstabilkan kelistrikan untuk disuplai ke aki, gitu loh guys. Ini namanya voltage regulator. Kalau misalnya dia sampai rusak, biasanya akinya sering tekor, gitu loh. Nah ini ngeceknya salah satunya itu dengan cara dipegang. Kalau misalnya selama motor dinyalain, selama aktivitas biasa ini sampai apa ya? Sampai nggak panas. Kalau cuman adem-adem aja, ini bisa dipastikan ini tidak bekerja kalau misalnya adem. Tapi kalau panasnya panas banget sampai bikin karet meleleh atau bikin plastik meleleh, itu dia kerjanya over gitu loh. Tapi biasanya sih adem. Biasanya sih adem kalau ngalami kerusakan ini, biasanya adem. Jadi dia nggak ada panasnya di sini. Nah, terus lagi ini ada namanya relay starter atau disebut juga bending starter, suka disebut bending starter. Ini kalau motor mati total benar mati banget ya, nggak ada listriknya ngalir. Ini cek bending starter ini guys. Bending starternya dicek nih. Dalam sini nih dia ada sikring tuh. Oh, cek sikringnya. Terus cek juga bending starternya. Ini bisa mengalirkan listrik atau tidak nih. Yang di silver sama yang di gold ini. Gitu loh. Hubungan listriknya lancar atau enggak gitu loh ya. Terus sikring-sikringnya dicek putus atau tidak gitu loh. Nah kalau mau untuk pengecekan dan segala macam detailnya sih memang mesti ke bengkel ya guys ya. Memang mesti orang bengkel ya. Atau nanti bisa dijelasin lebih lanjut sih kalau ada yang butuh jawaban, mau menanyakan langsung ke kita bisa. Nah di sini ada TPS, Throttle Position Sensor ya guys. Ini untuk membaca derajat sudutnya throttle butterfly di dalamnya gitu. Untuk baca sudutnya juga mempengaruhi debit bensin guys. Ini loh, ya kan? Nah, terus lagi di sini ada, di dalam sini ada sensor gear. Sensor gear apa? Sensor speed ya. Sensor speed. Ada speed sensor di sini, tapi kita nggak buka sih guys. Ini ada speed sensor di sini. Terus di sini ada sensor untuk standar. Sensor untuk standar itu yang ini nih. Ya, fungsinya supaya kalau motor masuk gigi 1 saat standar masih turun, motor langsung mati. Untuk safety juga sih guys, gitu loh. Oke, terus apa lagi ya kabel-kabelnya ya? Ini injektor, coil, apa lagi ya? Oh ini kabel nih, ada nih. Ini kabel listrik dari alternator, dari kita sebut apa ya? Spool. Ini kabel listrik dari spool, nanti akan dimasukin ke ini apa namanya, regulatornya di sini, gitu loh. Untuk ini listriknya masih berantakan, voltasenya masih berantakan, fluktuatif banget, akan dibikin searah di regulator itu guys, gitu loh. Itu fungsinya. Setelah menjadi dari AC menjadi DC, lalu masuk ke aki. Oke guys, rasanya sih itu dulu aja sensor-sensor yang ada di Z800. Kalau ada engine check, coba aja nonton lagi video ini, siapa tahu menemukan jawabannya. Cek juga kabel-kabel koneksi, hubungannya, soket-soketnya guys, gitu loh. Ada juga apa ya, sensornya itu nggak rusak, tapi engine check. Contohnya apa ya? Contohnya MAP. Sensornya nggak rusak tapi engine check gitu loh. Itu karena bisa jadi bukan sensor yang rusak tapi selangnya yang rusak. Ini MAP yang paling unik nih guys. Selangnya rusak, sensornya nggak rusak, kabelnya nggak rusak, tapi selangnya rusak. Gitu loh. Oke guys, saya itu dulu guys. Thank you.